Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi ini, Diandra sudah membulatkan tekadnya untuk menemui sang mantan kekasih. Dia berdandan cantik sekali. Tidak akan ada yang menduga bahwa dia adalah seorang janda. Dengan senyum yang terukir di sudut bibirnya, Diandra mulai masuk ke gedung Aditama Air. Menurut salah satu kenalannya yang juga bekerja di sini, hari ini Rian akan datang ke kantor. Kabarnya Rian datang untuk memastikan langsung perusahaan yang mulai beroperasi. Dengan langkah anggunnya, Diandra pun melewati lobi dan segera menemui bagian resepsionis. Dia adalah wanita yang sopan, jadi sebelum menemui pemilik gedung ini, dia pastikan melalui prosedur yang benar. Diandra tidak ingin mengganggu jadwalnya Rian, seprofesional itu Diandra. "Apa aku bisa menemui Pak Rian sekarang?" tanya Diandra dengan sopan. Karyawan resepsionis itu juga tahu siapa Diandra, seorang pengusaha muda di bidang kuliner dan juga mantan sang bos. Sekarang sudah jadi seorang janda. Berita tentang para petinggi perusahaan ini sudah seperti rahasia umum. Semua orang mengetahuinya dari mulut ke mulut. "Tunggu sebentar, Nona. Saya akan hubungi sekretaris beliau dulu." Diandra mengangguk. Di saat menunggu, dia mengambil ponselnya di dalam tas dan memeriksa beberapa pesan. "Maaf, Nona, hari ini Pak Rian sangat sibuk. Beliau tidak bisa ditemui. Apa Anda ingin saya buatkan jadwal temu?" tanya karyawan wanita tersebut. Diandra terdiam, tidak langsung menjawab. "Sebenarnya aku tidak butuh waktu lama. Saya ingin bertemu sebentar. Apa aku bisa mendapatkan nomor ponsel pribadinya?" tanya Diandra pula. Lama tidak berkomunikasi, dia telah kehilangan nomor ponsel Rian. "Bisa, Nona, akan saya catatkan," ucap karyawan tersebut. Padahal seharusnya dia tidak boleh melakukan itu tanpa izin asisten Romi ataupun sekretarisnya Rian. Tapi karena tidak enak hati dengan Diandra yang begitu sopan, dia langsung saja mencatatkan nomor ponsel itu. Pikirnya tidak masalah, apalagi Nona Diandra dan Pak Rian masih berteman. "Ini Nona," ucap karyawan itu seraya menyerahkan catatan nomor ponsel sang bos. Diandra tersenyum dan menerimanya dengan senang hati. Dia lantas pergi dari sana dan duduk di kursi tunggu. Saat itu juga Diandra putuskan langsung menghubungi Rian. Tut, tut, tut. Sambungan telepon itu tersambung. Bunyinya begitu teratur, namun lama tak kunjung dijawab oleh Rian. Di lantai 5 gedung ini, tepatnya di ruangan CEO, Alika menatap ponsel Rian yang terus bergetar. Pagi tadi, Rian mengajaknya untuk datang ke kantor. Ketika datang, sempat membuat heboh semua orang karena akhirnya Alika sembuh pasca kecelakaan waktu itu. Meski selama ini Alika tidak memiliki kedekatan dengan karyawan yang lain, tapi tadi saat pertemuan pertama mereka, semuanya saling memberi sambutan hangat. Apalagi ada Pak Rian pula, makin membuat suasana jadi haru karena kini mereka semua akhirnya bisa kembali bekerja. Tapi dari pertemuan itu belum ada satupun yang tahu bahwa Alika adalah calon istri sang CEO. "Mas, ponsel kamu dari tadi bergetar terus, ada telepon," ucap Alika ketika akhirnya melihat Rian keluar dari dalam kamar mandi. "Siapa? Angkat saja," balas pria itu dengan santainya. Alika mencebik, mana berani dia menjawab telepon pria itu, takut salah.
Tidak tahu nomor baru, nih angkat, balas Alika pula. Dia mengambil ponsel itu yang tergeletak di atas meja kerja calon suaminya dan mengulurkannya pada Rian. Tapi lagi-lagi Rian malah menolak. Angkat saja, aku mau minum dulu. Astagfirullahalazim, batin Alika. Pria itu tersenyum genit dan melengos mengambil minum di meja sofa. Rian ingin lihat apakah Alika berani menjawab panggilan telepon yang masuk ke dalam ponselnya. Jika berani, jujur saja dia akan senang karena itu artinya Alika telah benar-benar masuk ke dalam hidupnya. Sambil meminum segelas air putih, Rian melirik sang kekasih, tapi masih saja melihat Alika dengan raut wajahnya yang cemberut. Tidak mau biar saja sampai mati sendiri, balas Alika. Rian nyaris tersedak mendengar jawaban itu karena mendadak ingin tertawa keras, tapi untungnya dia masih bisa mengendalikan diri. Lalu hanya terkekeh pelan. Kenapa sih? Tinggal dijawab saja, jawab Rian. Dia akhirnya berjalan mendekati Alika hingga berdiri di hadapan gadis itu, juga menerima uluran ponselnya. Takutnya itu telepon penting. Urusanku sekarang juga jadi urusan kamu. Kalau penting tidak masalah, kamu tahu. Setelahnya katakan padaku, terang Rian. Alika terdiam, hatinya seperti ditumbuhi bunga-bunga kecil ketika mendengar ucapan tersebut. Mereka berdua sampai tidak sadar jika telepon itu sudah mati. Di lobi, Diandra memandang ponselnya yang mati. Layarnya sampai berubah hitam dan teleponnya tidak mendapatkan jawaban. Hatinya sedikit mencelos. Mungkin dipikirnya ini nomor siapa? Jelas dia juga tidak tahu nomor ponselku, gumam Diandra. Itulah yang dia yakini, dan berdasarkan keyakinan itu, akhirnya dia putuskan untuk mengirim pesan lebih dulu. Dengan bibir yang tersenyum kecil, Diandra mulai mengetik apa yang hendak dia kirimkan kepada Rian. Assalamualaikum Rian, ini aku Diandra. Bagaimana kabarmu sekarang? Apa kita bisa bertemu? Tulis Diandra. Dia baca sekali lagi pesan itu sebelum akhirnya benar-benar dia kirimkan. Ting! Pesan telah sampai di ponsel Rian. Saat itu ponsel itu pun masih dalam genggaman pria tersebut. Rian langsung melihat pesan itu dan membacanya. Jelas sekali dia baca nama Diandra dalam pesan tersebut. Tidak ada sedikit pun getaran di dalam hatinya ketika mendapatkan pesan itu, seperti mendapatkan pesan biasa dari teman lama. Rian tidak tahu bahwa saat mengirimkan pesan itu, jantung Diandra sudah berdegup dengan cepat. Ada pesan dari temanku. Aku balas dulu ya, ucap Rian, pamit pada sang calon istri. Kalau tidak pamit begini, dia takut Alika nanti berpikir bahwa dia asik sendiri dengan ponselnya. Dan dipamiti seperti itu, Alika sudah berdebar. Entahlah bahagia yang dia rasakan sampai tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Alika mengangguk, dia hendak menyingkir dari sana dan memberi waktu Rian untuk sendiri. Tapi baru selangkah dia berjalan, Rian sudah lebih dulu menahan tangannya. Di sini saja, ucap Rian. Dia memutar tubuh Alika lalu memeluknya dari belakang. Dek, Alika yang mendapatkan perlakuan seperti itu seketika tersentak. Ingin mengelak namun urung ketika mendengar Rian lebih dulu bicara. Ini bukan teman biasa, dia mantanku, ucap Rian. Dek, Alika makin berdegup hatinya, degup yang sedikit membawa sesak di dada. Bacalah, dia ingin bertemu denganku, ucap Rian lagi. Layar ponsel itu telah sama-sama mereka lihat. Alika juga membacanya dengan jelas.
Diandra, batin Alika. Nama itu cukup asing di telinganya, terlebih selama ini pun dia tidak begitu peduli dengan urusan orang lain. Rian pun semakin memeluk Alika erat dari belakang ketika menyadari sang calon istri telah membaca pesan tersebut. Entahlah dari mana dia mendapatkan nomor ponselku. Setelah kupikir-pikir, tidak usah dibalas saja ya, ucap Rian lagi. Jangan, harus dibalas, jawab Alika buru-buru, bahkan terdengar menggebu hingga suaranya terdengar cukup tinggi. Nah, nanti dia akan terus menunggu. Lebih baik balas sekarang dan katakan kamu tidak bisa bertemu karena sibuk mengurus pernikahan. Tambah Alika pula bicara dengan posesif. Melihat gelagat cemburu sang calon istri, Rian tersenyum kecil. Baiklah Nyonya Rian, goda pria itu.